السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin ahli jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah, wa ja'alana wa iyyakum minal mukhlisina lahuddina Allahumma amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur mari senantiasa kita haturkan, kita sampaikan hadrah Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmah, hidayah dan taufik pertolongannya. Allah masih berkenan memperpanjang usia kita, masih menuntun kita, menjadikan kita hamba-hamba yang punya hati baik sehingga bisa hadir di majelis yang baik pula. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita pula dunia dan akhirat dengan orang-orang yang baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam wal barakah. Mari kita doakan semoga tetap tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita Allah jadikan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu istiqamah, selalu mengikuti ajaran beliau dan selalu mendapatkan keberkahan dengan asbab kita yang sangat banyak sekali rahmah-rahmah Allah pada kita semua. Wabil khusus pada malam hari ini kalau tidak salah sudah masuk 1 Dzulhijjah, termasuk dalam bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam surah Al-Fajr diterangkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apal enggak Pak Al-Fajr, Pak? Oh, ora apal. Wal fajr walayalin ashr. Wal fajr demi fajar, ya, termasuk fajar setiap hari. Sudah berapa fajar yang kita alami Pak ya? Ada yang sudah 1000 fajar mungkin, ada yang lebih. Kayak setiap hari ada fajarnya ya, ada subuhnya. Walayalin ashr, al-mufassirun, para jumhur mufassir menyampaikan di antara makna walayalin ashr dan demi malam yang 10, maka makna di antara adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama Fajar, berarti kita harus memperhatikan itu karena Al-Fajr termasuk nikmat Allah yang besar. Kalau nggak ada Fajar yang ada hari kan? Wong paginya nggak ada, yang ada siang. Ya. Walayalin ashr, dan demi malam 10, maknanya 10 bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10. Maka mulai hari ini ada sesuatu yang berbeda. Sayyid Abdullah bin Abbas. Abdullah ini berarti sepupunya Nabi, putra sahabat Al-Abbas. Al-Abbas paman Nabi, kakaknya baginda, kakaknya Sayyidina Abdullah, ayahanda Nabi SAW, menyampaikan tentang yang mesti kita perbanyak, kita ada khususkan ya, semua ibadah baik, semua ibadah dilaksanakan. Di antara kalam beliau adalah bahwa 10 bulan 10 hari di bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang malamnya sangat mulia, lebih mulia dari malam yang lain. Harinya pun sama. Ada keistimewaan yang lain diantaranya bahwa berpuasa siang hari tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal 1-nya saja umpamanya salah satunya puasa syamu yaumin,
berpuasa satu hari di antara hari-hari bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9, karena 10 nggak boleh ya, Nahr. Maka ya'dilu siyamas sana, Allah catat pahala puasa 1 tahun. Niat puasa Pak besok Pak, semampunya Pak ya, sayang ya, kesempatan. Belum tentu tanggal 2 Dzulhijjah kita masih hidup. Ada yang punya jaminan Pak? Tanggal 2 Dzulhijjah masih hidup? Ya. Apalagi bahwa bulan Dzulhijjah yang 10 hari ini awalnya adalah ayyamu tahlilin wa ayyamu takbir wa dzikrillahi subhanahu wa ta'ala. Hari-hari kita disunahkan sekali dengan kuat, dengan muakkadah, perbanyak tahlil Pak. Maksudnya bukan tahlilan ngundang teman tiap hari ke rumah tahlilan, bukan. Masing-masing kita memperbanyak kalimat thayyibah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini saya sampaikan karena minggu depan belum tentu kita ketemu lagi Pak ya. Jadi momennya nanti lumayan kalau udah sekali ya. Tahlil perbanyak, la ilaha illallah perbanyak. Kira-kira kalau bapak-bapak yang namanya memperbanyak la ilaha illallah berapa kali Pak sehari Pak? 100 kali banyak nggak Pak? Dikit ya. 200 kali sehari semalam la ilaha illallah dikit apa nggak Pak? Ini tersenyum ya. Agak sedikit, agak banyak katanya. Terus kalau 300 semuanya 300 kali lah. Kira-kira. Bisa Pak? Maksudnya kita tawar-menawar nih, sama saya bisa nih. Diniatkan taqarrub ilallah. Ya Allah, saya hendak bertaqarrub kepadamu dengan kalam la ilaha illallah. La ilaha illallah. Siang 300 kali. Malam 300 kali. Ya. Ya kalau nggak bisa ya coba dilatih Pak ya. Malam ini 100 khusus ya. Atau habis sholat 100 kali ya. Kalau habis sholat 100 kali berarti 500 kali saya kan. Kalau 200 kali habis sholat berarti 1000 kah? Itu kalau 1000 kali katanya udah banyak banget katanya. Praktekin mumpung masih hidup, dikasih panjang sayang ya Pak ya. Kita lihat syukur nikmat dikasih iman oleh Allah. Iman nikmat apa bukan? Yang kedua, wa ayyamu takbir. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa 10 hari atau malam awal bulan Dzulhijjah adalah ayyamu takbir, membaca takbir. Takbir banyak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca kencang-kencang dikira adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, perbanyak takbir. Ya, memuliakan Allah baik secara zahir atau secara batiniah, mengagungkan Allah Subhanahu. Karena apa? Memang takbirnya juga beda. Idul Fitri kalau udah sholat Id, salamannya itu bukan takbir kan? Kalau habis sholat Id ya, salamannya apa? Sholawat. Cuma sebentar Idul Fitri. Tapi Idul Adha sudah mulai takbir sejak bingung, nggak bisa jawab. Sejak terbit fajar shadiq tanggal 9 Arafah. Itu mazhab Syafi'i begitu. Sudah disunahkan baca takbir subuh tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Habis subuh boleh sudah mulai Allahu Akbar. Kalau takut fitnah, bid'ah itu udah saya kasih dasarnya, ntar gimana mau nggak? Kalau nggak berani ya wis, ya udah nanti habis maghrib pas takbiran. Ya. Nah sampai kapan? Sampai asar tanggal 13 tasyrik. Ya, sudah paham Pak ya? Maka disebut ayyamu takbir. Wa ayyamu dzikrillahi subhanahu wa ta'ala, dan hari-hari di mana kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu. Berarti ya zikir kan banyak ya, ada membaca kalimat Asmaul Husna, baca Quran termasuk zikir. Gitu Pak ya, sholawat termasuk zikir. Semua yang menuju kepada zikrullah, mengingat kebesaran Allah, perbanyak di 10 malam atau 10 hari
bulan Dzulhijjah. Itu makna tafsir, di antara makna tafsirnya walayalin asyr. Ini buat bekal kita ya, mudah-mudahan manfaat. Praktekin nanti Pak ya. Sambil pegang HP nggak apa-apa, pegang tasbih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa nggak Pak? Saya nanya bisa nggak? Yang satu pegang HP, yang satu pegang tasbih. La ilaha illallah. Gerakan sama akhirnya. La ilaha illallah. Sama. Itu ada informasi penting, tasbihnya dijatuhin. Yang penting kita usaha. Menjahada fina, Allah menyampaikan menjahada fina lanahdiyannahum subulana. Orang berupaya sungguh-sungguh, gigih ya, fina di dalam mencari keridhaan kami, pasti akan kami beri petunjuk dia. Pasti akan dimudahkan. Jangan 1000 kali berat banget. Jangan, 1000 kali itu enteng. Nanti kasih taufik Pak. Bapak punya cita-cita pengen jadi orang sengsara nggak Pak? Pengen nggak Pak? Bapak punya cita-cita pengen jadi orang fakir miskin nggak? Pengen nggak? Nggak ada kan? Pengennya apa? Jujur aja. Pengen jadi orang kaya, dermawan. Kan begitu ya? Panjatkan kepada Allah. Nanti Allah akan itu masuk banyak ijabah doa itu di malam 10 itu. Perbanyak doa pada Allah SWT. Insya Allah Allah mudahkan. Buktikan saja, itu kesempatan emas. Mari kita raih ya keberkahan, karomah kemuliaan Allah di 10 malam bulan Dzulhijjah. Itu Pak ya. Insya Allah bisa Pak ya. Siap, perbanyak tahlil, membaca takbir, baca Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Baik, terakhir sampai mana ya? Oh iya, baik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa zukhrifatil jinanu laylata maulidihi wa tala al-haq wa tajalla. ونادت الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا ثم أهلا وسهلا ألف صلوا على النبي خاتم الرسل الكرام. Baik. Wa zukhrifat. Ya, sekarang zukhrifat ya. Wa zukhrifat, dan dihiasi. Apa yang dihiasi? Al-jinanu, surga-surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga yang sudah indah itu dihiasi lagi. Kapan dihiasnya itu? Lailata maulidihi, pada malam dilahirkannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Surga itu bahagia sekali dengan hadirnya, dilahirkannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka berhiaslah, maksudnya Allah menghiasi surga, ya, menghiasi ini sebagai bentuk memuliakan kekasihnya yang dilahirkan di malam Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu, pintu-pintu langit pun dibuka, ya, dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga turun keberkahan dari Allah dari langit. Ya. Gak cuma itu, wa nasyaratul malaikat ajnahataha. Para malaikat Pak, mereka semua menghamparkan sayapnya. Karena memuliakan, karena senang, ya. Padahal mereka nggak punya nafsu Pak, senang dengan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau hal yang natural, alamiah seperti ini terjadi pada malaikat aja, ada keterangannya. Bagaimana manusia seperti kita yang punya akal, Pak ya? Maka lumrah sekali kalau kita senang mendengarkan kisah Nabi, senang dengan mendengarkan maulid Nabi, senang mengadakan pengajian halaqah yang membahas tentang maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para malaikat mengepakkan atau menghemparkan sayap-sayapnya di udara. Nah, cuman itu ini tambahan keterangan. Turunlah para malaikat langit yang sangat banyak, ya, dan mereka membawa 3 bendera, ada 3 pertanda. Apa diantaranya? Alamun bil masyriq adha'alahul maghrib, wa alamun bil maghrib adha'alahul masyriq. 3 bendera yang dibawa di malam kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para malaikat yang ada di langit dibawa. Yang pertama, satu tanda, ya, satu bendera atau tanda yang diletakkan di arah timur, dunia timur, ya, yang mana dengan sebab dipasang bendera atau tanda kabar tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di timur itu, maka menjadi terang benderanglah dunia barat. Jadi lampu yang di timur atau cahaya dari bendera atau alam, ya, tanda kelahiran Nabi tembus sampai ke daerah barat. Begitu pula wa alamun bil maghrib, alam tanda atau satu, ya, kalau orang hajatan itu janur Pak lah, atau tanda menikah si fulan dan si fulan, keluarga Bapak Anu, itu jelas sekali. Jadi orang tahu ini hajatan. Jadi orang-orang pada tahu, bangsa malaikat, ya, bangsa hewan, manusia tahu ini menunjukkan ada kelahiran Nabi. Satu tanda diletakkan di maghrib, di tanah barat, yang timur terang benderang. Ini keterangannya begitu, ya. Yang ketiga, wa alamun ala zahril Ka'bah. Satu tanda ditancapkan, ya, mereka diletakkan di atas punggung atau di atas Ka'bah. Ya, jadi Masya Allah, sambutan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas lahirnya makhluknya sendiri yang paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka nggak apa-apa dari keterangan ini, mereka kan nggak berbuat dosa, ya. Jadi kalau mereka melakukan itu, maka ada saudara-saudara kalau ada maulid Nabi bawa bendera, yang jelas bukan bendera partai Pak ya, bendera bahagialah, kebahagiaan, bulumbul dan sebagainya. Ada apa ini? Oh, ada maulid Nabi. Berarti ini sesuatu yang baik, Pak ya, sesuatu yang lumrah alami. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan kemudian wal malaikatu, para malaikat ini ngibar-ngibarkan tadi, ya, panji-panji atau tanda-tanda tersebut. Mereka berseru bitasbih wa taqdis lillahi rabbil alamin. Dengan itu di maulid situ turun apa di ini maulid ini, ya, ad-dibai, namanya, bahwa para malaikat itu dalam maknanya itu ditakdis wa tahmid, sehingga membaca subhanallah walhamdulillah di maulid ini, ya, dibai, ya, dibai. Itu karena itu. Jadi kita ngikutin apa yang dilakukan, itu yang terbaik, dan kita penuh dengan khusyuk, senang. Jadi maulid Nabi bukan mantra, ya, bukan mantra yang tanpa arti, menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi keistimewaan di malam itu, waktu ada syaitan ini dibelenggu, diusir, ya. Pokoknya mereka dengan cahaya tersebut, cahaya 3 bendera tersebut, cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka terusir sendiri. Paribasanya itu, walaupun diusir, mereka terusir. Malah dikatakan wawalat haribatan ila lujajil bahri, dan mereka para setan-setan ini berpaling, lari mereka ke dasar laut samudra. Maka di laut sebenarnya memang
banyak setan. Ini paham lagi? Setan itu banyak di laut, di puncak gunung. Ya, meskipun ada hadis menjelaskan ada setan-setan jin ada di pasar. Ya, kita tahu, tetapi di pembahasan ini adalah seperti itu. Mereka ketakutan sekali. Menjerit mereka takut sekali karena mereka tahu dengan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat mereka bakal disiksa, dihukum oleh Allah. Meskipun masih dalam tempo waktu. Jadi kelahiran Nabi sampai hari kiamat secara matematik mungkin masih lama, Pak. Tapi sesuatu yang ditakutin kalau lama, dekat, Pak. Paham, Pak? Anda punya istri hamil baru 2 bulan. Itu tiap hari dipikirin apa? Jabang bayi, Pak. Istri. Kenapa? Sesuatu yang ditunggu-tunggu dan real terjadi nantinya itu hukumnya ada dekat. Kematian. Rasanya sehat semua, Pak ya. Oh, masih panjang umur banyak nih. Dapat bisa korban saya, umpamanya. Tapi kalau kita pikir-pikir, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tangga kita ngobrol tadi pagi, sore udah dipendem, dikubur. Itu kematian juga ada dekat sekali. Sementara dunia yang kita sekarang di sini hakikatnya jauh. Maka kenapa Anda mengejar yang dekat ini melupakan yang jauh nanti akhirat nanti? Padahal akhirat itu akhirnya dekat, meskipun kalau di matematik kelihatannya itu jauh. Dekatan dunia kan begitu ya. Padahal akhirat itu sangat dekat sekali. Nah, maka mari kita berusaha ya agar jangan sampai kita terbawa hawa nafsu. Jangan sampai apa yang kita lakukan, apalagi ibadah, Pak, yang mubah saja usahakan lakukan dengan niat yang baik. Contoh, Anda pengen jalan-jalan sama istri, umpamanya kemana ya, sama yang beb, sama putra putri, cari niat yang baik. Ya Allah, saya hendak melipir menyenangkan keluarga, anak-anak, kita mencari sesuatu yang manfaat, ya, atau menyampaikan sedekah kepada fuqara wal masakin, gitu ya, sambil jalan lah gitu ya, yang baik. Ada niat sekarang tidur ini supaya panjenengan bisa nanti sholat malamnya lebih bagus. Silakan tidur, Pak. Oh, benar-benar tidur, Pak. Nah, artinya itu mudah, tapi dengan niat yang baik jadi baik. Apalagi urusan akhirat. Jangan sampai niat karena dunia. Itu, Pak ya. Jadi itulah Maulid Nabi, kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wattala'al haqqu wa tajalla. Ittala'a maknanya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala tajalli, ya, melihat mereka dengan menunjukkan cinta Allah kepada makhluk-makhluknya dengan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya gini, wattala'al haqqu maknanya Allah itu menampakkan kasihnya, menunjukkan, ini loh aku memberikan nikmat pada kalian semua wahai makhluk. Kuciptakan makhluk dilahirkan oleh ibundanya di malam ini. Itu maknanya orang itu tahu bahwa Allah sedang ngasih tahu cintanya kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah melihat di waktu dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bahwa apa yang terjadi di saat itu adalah Allah membuktikan kasihnya, membuktikan rahmat yang besar kepada seluruh makhluk dengan dilahirkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sudah tetap pasti perkara yang hak ini akan zahir mengalahkan segala kekufuran. Ini suara apa? Masuk Isa? Belum? Ya, baik. Itu wattala'al haqqu. Wa tajalla maknanya adalah dan Allah menyingkapkan seluruh musibah, azab ini dihentikan. Karena apa? Karena Allah sedang menurunkan rahmatnya yang agung. Itu maknanya wa tajalla. Sama kayak tadi man tajalla itu maknanya
memperlihatkan, menampakkan rahmatnya diturunkan, sehingga dengan hadirnya rahmat Allah yang paling agung Nabi Muhammad SAW kepada mereka, maka kesesatan ini akan hilang, ya. Jadi akan hilang kekafiran, ya maksudnya hilang, meskipun tetap ada orang kafir, tetap ada. Tetapi bagi orang yang ingin mendapatkan cahaya iman, mendapatkan cahaya kebahagiaan, sudah datang saatnya. Makanya kita senang Pak ya, tentang dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, masih ada waktu Ustaz? Ada? 1 menit masih ada? Masih ada? Iya, saya offset nggak apa-apa ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak sampai mana ya? Oh, tentang ini ya. Baik, kita baca sekali lagi ya. Tentang sunnah ab'ad ya. Wa huwa halaman 21. Sunnah di dalam sholat tersebut qismani, ada 2 bagian. Jadi sunnah-sunnah di dalam sholat itu ada 2 bagian, ada 2 macam. Ab'adun, yang pertama sunnah ab'ad, wa hay'atun, dan yang kedua sunnah hay'at. Oke, kita bahas sebentar ya. Nah, ab'ad itu jamak dari ba'd. Kalau sholat itu diibaratkan seperti jasad manusia, maka kepala itu rukun. Kepala rukunnya, jantung juga rukunnya, ginjal rukun semua, ya. Nah, maka ab'ad itu seperti tangan, kaki, yang kalau dipotong tetap hidup orangnya, tapi itu bagian yang sangat dekat dengan rukunnya, sehingga kadang-kadang apalagi ab'ad, ya, yang rukun saja, jantung aja kadang ada pencakokan jantung supaya tetap bisa hidup, ya. Maka ab'ad tangan pun kita lihat banyak orang yang mungkin disambung dengan tangan palsu Pak ya. Karena apa? Penting. Ab'ad itu kan penting. Buruk sekali orang yang meninggalkan sunnah ab'ad, sangat buruk sekali meskipun sholatnya sah. Kita paham apa? Sholat tanpa melakukan sunnah ab'ad tetap sah, tapi buruk sekali. Saking buruknya, maka diberi obat. Bagaimana caranya supaya orang itu nggak jadi buruk meskipun sudah meninggalkan ab'ad? Dengan dilaksanakan, namanya ditutup, ditambal dengan sujud sahwi. Understand? Sujud yang 2 kali itu loh, yang bacanya subhanallah la yanamu wala yasbu itu. Ya, jadi kalau orang meninggalkan ab'ad, disunnahkan sujud sahwi. Tidak wajib sih. Artinya nilainya dia kalau setelah sholat, kalau nggak sujud sahwi, ya berarti bagus, ada kejelekannya lah. Nilainya 100, tapi bukan 100 plus 100, tapi ada minnya Pak. Tapi 100, tapi min. Supaya tidak ada minnya, ditambal dengan sujud sahwi. Jadinya penuh 100. Paham? Kalau melaksanakannya 100 plus. Kenapa? Karena sunnah punya pahala tersendiri, menyempurnakan yang fardu. Sudah paham Pak ya? Jadi dianggap seperti mendekati yang fardu, ya. Kalau fardu kan kalau nggak dilaksanakan sah nggak sholatnya yang rukun itu? Nggak sah, nggak baca Fatihah, nanti sujud sahwi aja. Apalagi umpamanya nggak ruku, langsung Allahu Akbar, langsung ruku, nggak usah langsung sujud, nggak usah ruku, nggak usah atau ruku langsung sujud, nanti ditambal sama sujud sahwi. Enggak, ada rukun nggak bisa Pak, nggak bisa diganti, ya, paham Pak? Tapi ab'ad bisa diganti, ditambal maksudnya ya, dengan sujud sahwi. Jadi itu yang pertama, sunnah ab'ad, yang secara istilah fikih adalah sunnah yang kalau ditinggalkan maka disunnahkan ditambal dengan sujud
sahwi. Sedangkan hayat apa? Hayat itu secara bahasa, kalau tadi ab'ad kan secara bahasa kan anggota ya, anggota atau bagian dari sesuatu. Kalau hayat itu artinya sifat, sifat. Nah, orang punya kepala aman, tapi kalau kepalanya rontok, ya tetap aman ya, nggak apa-apa, nggak pakai sujud sahwi peribahasa, nggak usah diganti, nggak apa-apa. Banyak orang yang gundul, ya. Nah, jadi artinya nggak begitu, bukan nggak penting ya, penting juga, tetapi tidak sekuat keperluannya dengan sunnah ab'adnya, maka disebut sebagai sifat. Pengertian secara istilah fikih apa? Yang namanya sunnah hayat adalah sunnah yang tidak perlu, bahkan tidak boleh ditambal dengan sujud sahwi kalau meninggalkannya. Contoh, Anda lupa nggak baca kabiro, Pak. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Sampai ruku, aku belum baca kabiro, ya, belum baca ini wajah, atau pas ruku karena ngelamun, tahu-tahu sama hamidah imamnya nggak baca subhana rabbiyal azimi, itu kan sunnah-sunnah itu apa? Nanti kan dijelasin Pak ya, sabar Pak. Nah, maka orang yang meninggalkan doa iftitah, meninggalkan tasbih ruku, tasbih sujud, nggak boleh sujud sahwi karena itu. Kalau dia sujud sahwi, batal salatnya. Kenapa? Karena tidak ada tuntunannya. Jadi jangan membuat sesuatu yang baru. Jadi yang abad saja kalau ditinggalkan, meskipun abadnya banyak yang ditinggalin. Contoh sunnah abad itu apa? Contohnya duduk atau contohnya membaca tasyahud, ya. Jadi rakaat kedua sampean duduk, ya, sujud kedua langsung berdiri. Wah, lupa nggak duduk tasyahud awal, jangan balik lagi. Kalau sudah berdiri, jangan duduk tasyahud awal, batal salatnya Pak. Karena kalau sudah mulai berdiri, sudah posisi fardu, jangan mengejar yang sunnah sehingga kita meninggalkan yang fardu. Nggak boleh. Cukup ditutup dengan sujud sahwi. Berapa kali sujudnya? 2 kali. Nggak cuma itu Pak Ustadz. Saya juga nggak tasyahud awal. Kemudian kalau subuh umpamanya ya, kan nggak ada tasyahud awalnya, nggak ada kunutnya, nggak baca kunutnya, atau ayat akhirnya nggak baca sholawat Nabi umpamanya, itu kan bagian dari sholawat kepada keluarga Nabi contohnya, atau kunutnya kurang sholawat ya. Nah, maka beberapa kesalahan tidak melakukan sunnah ab'ad tetap sujudnya 2 kali Pak. Enggak, ini sujud pertama dan kedua karena meninggalkan kunut umpamanya ya. Sujud lagi, sujud maning mau salam karena meninggalkan baca sholawat untuk keluarga Nabi. Enggak begitu. Ya. Sujud sahwi 2 kali cukup untuk meninggalkan semua sunnah ab'ad ya. Oke, paham Pak ya? Maka mari kita menyadari kalau kita lagi sholat, ya memang lagi sholat Pak, bukan lagi mancing Pak pikirannya Pak. Kalau lagi sholat mancing ya. Artinya apa? Biar kita sholatnya fokus. Oh ini doa kunut, ya kita baca. Lebih enak, makanya biar nggak salah ya, jangan sholat subuh sendiri. Saya pesan itu, karena kalau sholat kunut sendiri dan bacanya salah satu saja, yang kunut yang masyhur itu yang Allahumma hdina fiman hadait, konaknya dibaca pendek Allahumma hdina, itu kurang alif, itu rusak dan disunahkan sujud sahwi. Nah panjenengan kalau imamnya kayak beliau-beliau kan fase Pak, panjang bener, tinggal amin, udah amin. Maka biasakan, tolong kendalikan tidur kita. Kalau jam 4 kasih alarm yang banyak Pak ya, ambulan atau pemadam kebakaran biar kita bangun ya. Nah ke masjid, yuk alarm dulu. Kenapa? Supaya sholat subuhnya aman, nggak perlu sujud sahwi. Ya, amin aku. Kita coba ya. Makanya itu Ustadz kalau subuh harus datang duluan. Kesian ini yang imamnya juga bukan yang memahami kunut. Tapi kalau Ustaznya saya yakin nggak ada yang masuk di sini. Allahumma amin. Baik, insya Allah besok kita akan terangkan tentang apa saja sih sunnah ab'ad yang kalau kita tinggalkan disunahkan sujud
sahur. Insyaallah kita akan berjumpa kembali mudah-mudahan niat yang baik Pak ya. Kita niat hadir lagi insyaallah. Jadi cukup sekian, mohon kiranya dimaafkan banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.